Allahumma rabbana Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat keimanan kepadanya dan memperbanyak amal ibadah. Karena dengan dua hal inilah kita bisa hidup di dunia ini tentram dan selamat sesaat kita meninggalkan alam yang fana ini menuju alam barzah dan berakhir di akhirat nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita kembali memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang diyakini oleh umat Islam lahirnya seorang nabi dan rasul akhir zaman, Muhammad bin Abdullah. Di mana-mana kita dengar umat Islam akan merayakan kelahiran beliau. Bahkan dari istana kepresidenan, di semua dinas instansi, lembaga pendidikan hingga rumah-rumah ibadah yang berada di dalam tengah umat Islam di daerah-daerah terpelosok. Acara yang diisi dengan seremonial pengajian atau ceramah, semuanya menguraikan topik tentang sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai beliau dari lahir bahkan dalam kandungan ibunya hingga diangkat menjadi nabi dan rasul sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah hidup dan cerita perjuangan beliau dalam menjalankan tugas kerasulan memang perlu sampaikan kepada umat, baik di kalangan orang-orang terdidik atau akademisi maupun masyarakat awam. Hal ini sangat penting karena kisah perjalanan hidup dan perjuangan beliau penuh dengan keteladanan dan hikmah yang tak habis-habisnya untuk dikaji. Oleh karena itu sangat perlu untuk diupdate berulang-ulang, disampaikan kepada umat agar keteladanan yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari, baik beribadah maupun menjalankan aktivitas kehidupan sosial lainnya, selalu terbarukan pula di tengah umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Quraisy Shihab, ahli tafsir Indonesia, memberikan penafsiran terhadap ini sebagai berikut. Kalian benar-benar mendapatkan teladan yang baik pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Teladan bagi orang yang mengharapkan kasih sayang Allah dan kesenangan hidup di akhirat. Teladan bagi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah di setiap kesempatan, kala susah maupun senang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini merupakan anjuran kepada kita agar menteladani Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan semua sepak terjangnya. Semua perbuatan, perkataan, dan tingkah laku beliau ketika menjalankan aktivitas sehari-hari adalah menjadi contoh teladan bagi kita umatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Sungguh pun demikian, tidaklah semua perbuatan Rasulullah SAW wajib kita kerjakan atau menjadi sebuah sunnah untuk kita tiru. Bahkan ada hal-hal tertentu yang sifatnya privat, dilakukan beliau tidak boleh kita lakukan karena khusus bagi diri pribadinya. Dalam sebuah artikel Suara Islam yang dikutip dari Al-Khasa'is Al-Kubra karya Imam Jalaluddin Asyuti, yang menjelaskan bahwa perbuatan Rasulullah SAW dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada al-af'al jibiliyah dan khasa'isiyah, dan ada af'al mujarradah. Perbuatan jenis af'al jibiliyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, seperti cara makan, cara tidur, bahkan yang dimakan, tempat makan, peralatan yang digunakan dalam makan kehidupan sehari-hari, kapan dia minum dan tidur, cara berjalan, naik kendaraan, atau makan bagian tertentu dari makanan misalnya. Tidak ada perselisihan ulama bahwa status perbuatan tersebut adalah mubah, baik bagi Rasulullah maupun bagi umatnya. Karena itu perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori mandub atau dianjurkan. Yang kedua, perbuatan khasais adalah perbuatan yang khusus untuk Rasulullah SAW dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya, seperti puasa wisal berturut-turut tanpa berbuka, menikah lebih dari 4, kewajiban untuk melakukan sholat witir dan tahajud, menikah dengan cara menerima perempuan yang menghibahkan dirinya kepadanya, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti ini hukumnya haram untuk diikuti oleh umatnya, karena itu khusus bagi Rasulullah SAW saja. Yang ketiga, af'al al-mujarradah adalah perbuatan Rasulullah SAW yang bertujuan untuk penetapan hukum syariat kepada umatnya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kamu maka ambil, amalkan, dan apa saja yang dilarang maka jauhkan. Perbuatan dalam bentuk apapun kita diperintahkan untuk mengikutinya, baik yang sifatnya sunnah maupun wajib. Perbuatan-perbuatan Rasulullah tersebut adalah berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat yang masih mujmal atau global dalam Al-Quran, atau sebagai yang mengkhususkan keumumannya, atau sebagai membatasi kemutlakannya. Semua adalah dalil bagi kita dalam mengikuti perbuatan Rasulullah SAW yang bersifat tasyri'iyah. Penjelasan tersebut bisa berupa perkataan sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Salatlah kamu sebagaimana aku salat." Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang-ulang kali, aqimus shalah, dirikanlah salat, tanpa diberikan rinciannya. Kaum muslimin sidang Jumatnya berbahagia, dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ada yang bersifat mubah, boleh ditiru. Hukum mubah adalah hukum yang dapat berubah menjadi sunnah, wajib, bahkan haram, seperti sunnah makan dan tidur untuk menjaga kesehatan, dan bisa wajib jika tidak makan yang akan mengakibatkan sakit atau kematian sedangkan makanan yang ada tersedia, atau sudah waktunya untuk tidur. Demikian juga dia bisa jadi haram jika tidur dengan sengaja tanpa alasan ketika waktu sholat sudah dekat hingga terlewatkan waktu sholatnya, atau memakan sesuatu yang bukan hak miliknya. Adapun perbuatannya khusus kepada Nabi SAW dan haram kita ikuti, seperti yang disampaikan tadi, adalah menikahi perempuan sekaligus lebih dari 4 orang. Kemudian perbuatan beliau yang lainnya dalam posisi beliau sebagai uswah hasanah merupakan penjelasan agar kita mengikutinya atau menjadi suri tauladan. Ada kalanya wajib kita ikuti, terutama menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya sunnah yang dianjurkan kita untuk mengikutinya, baik yang terkait dengan cara-cara pelaksanaan ibadah
maupun kebiasaan hidup dan aktivitas sosial sehari-harinya. Untuk itu, dalam beribadah kita wajib laksanakan tata caranya sebagaimana dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku mencontohkan salat kepadamu. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, apa saja yang harus kita teladani dalam kehidupan, kemungkinan saja kita tidak sanggup untuk mengikuti semua apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW yang berupa kewajiban tadi secara sempurna. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa, manusia lemah, kita akan bisa mencontoh beliau semampu-mampu kita. Kalau kita sudah mencontoh beliau sebagai suri tauladan, maka otomatis kita akan menjadi suri tauladan pula di dalam lingkungan kita, baik di rumah tangga maupun di masyarakat kita yang berada kita di mana kita berada. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, inilah hal yang sangat penting juga, bahwa kita harus menjadi teladan sebagaimana Rasulullah juga menjadi teladan di tengah umatnya, di tengah keluarganya. Makanya kita harus mencontohkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama kepada anak dan istri kita, bagaimana kita taat beribadah kepadanya, solat tepat waktu, ke masjid pada ketikanya, menggunakan pakaian sesuai dengan aturan Islam menutup aurat, menggunakan sesuatu yang tentunya hak kita, mencari rezeki yang halal, tidak menipu dan korup, berbicara yang santun dan lemah lembut. Itulah bahagian dari teladan-teladan yang diberikan oleh Rasulullah yang sangat besar dan mungkin untuk kita lakukan. Sedangkan kesempurnaan ibadah itu mungkin hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika kita mampu menteladani Rasulullah dan kita juga mampu untuk menjadi teladan dalam keluarga kita dan lingkungan kita, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masahibil ghurar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah ittaqullah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا